Seorang cowok itu harus punya satu dari 3 hal. Apa tuh? 3 hal itu yaitu kaya, ganteng atau pintar. Istilahnya kalau cewek suruh nahan terlalu lama, nggak ngerasain duit dari bisnis kita, nanti dia bikin story nemenin cowok dari 0, cowoknya 0 terus. Waktu kita sama-sama 24 jam. Cuman kenapa ada aku lebih sukses atau orang lain lebih sukses dari aku ya? Karena cara menggunakan waktunya itu lebih baik. Kayak gitu. Ngopi-ngopi, balik lagi bersama saya Firman Raffi Andi. Ini adalah program Ngopi-ngopi. Gimana udah pada nonton episode 1 belum nih? Kali ini Firman gak sendiri karena udah ada Mas Christian Nico dari Mercindo. Mantap, ini penontonnya banyak nih Mas. Ini membuat kerumunan ya. Karena Mas Nico ini salah satu orang yang menginfluence saya untuk membuat tim yang bagus, membuat bisnis yang bagus ya Mas. Saya sorry loh Mas, sering banget ngerepotin tiba-tiba ngechat. Nggak apa-apa Mas. Mungkin Mas Christian Nico, Mas sekarang lagi apa nih Mas? Lagi apa yang sedang dikerjakan Mas Ceper? Mas, aku manggil Mas Ceper nggak apa-apa Mas? Kita panggil. Mungkin kan Mas Ceper kan Mercindo ini yang paling baru ya Mas, bisnis Mas. Dan dari tahun berapa ya Mas Mercindo ya? Kalau Mercindo baru 2019 kemarin. 2019. Kita dulu sebelumnya juga masih ada PPCP, cuman sekarang PPCP lebih kita arahkan ke digital printing. Oh, digital printing. Kalau Mercindo lebih ke manualnya sih. Oh, begitu. Maksudnya sorry Mas, digital printing sama manual tuh? Oh, digital printing tuh kayak nyetak kartu nama kayak gitu ya Mas? Cuman kalau kita digitalnya tetap ke kaos sih. Jadi kan sekarang itu kebutuhan kaos ada yang dia minta cepet nih. Misal minta 2 hari jadi, jumlahnya banyak. Kalau kita manual printing itu kan nggak nyampe waktunya karena proses manual itu agak panjang lah proses dibaliknya kan. Nah kalau digital printing dia bisa lebih cepat kayak gitu. Kalau Mercindo ini itu ya Mas, kantornya yang di mana Mas ya? Kantornya di Jalan Patimura nomor 57 Serengan. Oh Serengan ya. Nah kalau kan barusan juga kayaknya rilis kantor terbaru di ini ya Mas, yang sama Mas Dodo Yesi ya, Dr. Cipto Mangunkusumo. Sini ya dekat OJK itu ya Mas ya. Mantap. Ini Mas, buat yang belum tahu nih, sebenarnya di YouTube aku dulu yang pribadi itu kita pernah ngobrol-ngobrol ya Mas. Itu masih di rumah yang lama tuh. Iya, ini Mas Tever nih hebat banget. Jadi dulu tuh awalnya bener-bener semua rumah di situ, bisnis di situ ya Mas, yang di daerah Solo Baru ya Mas. Ya? Sampai pada akhirnya sekarang bisa bangun rumah menurut aku sih semegah itu gitu loh. Gimana Mas? Amin. Rasanya Mas Mas Nico ini bisa akhirnya dreams come true nggak sih Mas menurut Mas? Iya tetap lah Man, karena kan gini ya, seorang cowok itu kalau buat aku ya, seorang cowok itu harus punya satu dari 3 hal. Apa tuh? 3 hal itu yaitu kaya, ganteng atau pintar. Nah dulu waktu aku mau memulai bisnis itu aku tanya dulu ke orang tua aku kan, Pah kamu punya nggak warisan buat aku berapa miliar gitu. Nah terus papaku juga ini surat utang ini yang ada kayak gitu. Makanya terus udah hilang dulu satu nih. Kaya udah hilang nih. Udah hilang. Terus aku ngaca kan, spion Supra aku dulu. Nggak ganteng juga, ya kan? 2 berarti sudah gugur. Nah tinggal 1 pintar. Nah maka dari itu karena aku bukan anak orang kaya, nggak tampan juga, tidak ganteng, maka aku harus belajar supaya pintar. Karena kalau kamu anak orang kaya gampang, maksudnya mau pintar tinggal ada uangnya untuk belajar kan bisa, kan gitu, undang mentor, ikut seminar atau apa kayak gitu kalau kaya. Terus kalau kamu ganteng, kamu juga bisa cari istri kaya, karena kunci sukses kan 3, doa, usaha, dan istri kaya kan gitu. Nah, maka dari itu kalau kamu ganteng enak. Iya gitu, bener. Ganteng enak. Sekarang gini, Firman misal nge-mall nih. Lihat cowoknya jelek, ceweknya cantik. Yang tajir siapa? Cowoknya jelek, ceweknya cantik. Cowoknya. Nah, ya kan.
Terus kalau cowoknya ganteng, ceweknya jelek, yang tajir siapa? Ceweknya. Nah, ya kan gitu. Ya kan. Jadi ya mulai dari saat itu terus aku berusaha karena papa mamaku memang tidak meninggalkan warisan rumah untuk aku ya, makanya harus beli sendiri ya. Sorry, Mas Niko ini berapa saudara sih Mas? Aku dua bersaudara. Aku sama adikku cewek. Oh, punya adik cewek tuh Mas. Oh, alah. Dan yang cewek apa nih Mas? Sekarang kerja di Solo atau? Adikku sekarang kerja di Ella Skincare Solo. Oh, ya. Kenapa nggak ikut kakaknya gitu Mas? Ya karena itu. Jadi tiap orang itu punya bahagianya masing-masing ya. Aku ngajarin orang itu dulu ada yang dari kuliah, aku istilahnya apa ya? Ya bahasa gaulnya dimentori lah ya. Sampai sekarang bisa punya bisnis gede ada. Cuman adikku sendiri ya karena memang dia bahagianya di situ. Juga pernah aku tawarin mau buka apa, mau buka bisnis F&B mungkin apa, mumpung aku juga ada capitalnya buat Newport gitu kan. Tapi ya bahagianya dia kerja di situ ya. Kita tidak bisa memaksa. Setidaknya kayak Mas Niko sendiri udah nawarin adiknya lah, Mas, nggak yang apa di antara kesuksesan Mas Niko tuh Mas Niko masih ingat adiknya gitu loh untuk. Ya pastilah, pasti. Jadi kayak istriku juga bukan tipikal bisnis kan, dia guru, jadi pernah tak bukain bisnis nih tahu. Iya. Wah rame kan, malah pusing. Orang-orang ini pesen tahu apa Mas? Tahu Sutra dulu. Oh yang itu kan rame sampai kiriman. Awal pandemi ya Mas? Iya, tak bukaan sampai rame. Cuman aku istriku ya ternyata memang DNA-nya memang bukan di bisnis, memang dia pendidik kan. Memang dia ngajar kayak gitu. Bener sih. Berarti Mas Niko setuju ya bahwa untuk menjadi bisnismen tuh perlu DNA bisnis ya Mas di dirinya ya Mas. Enggak istilahnya kasarnya kayak enggak semua orang tuh bisa bisnis gitu. Setuju enggak Mas? Ya benar. Tapi semua orang berhak mencoba. Kayak gitu. Enggak semua orang bisa sukses karena kalau buat aku yang penting profesional man. Jadi lu mau di bisnis, lu mau kerja ikut orang, yang penting lu jadi pribadi yang profesional. Karena lu bisnis kalau nggak profesional juga penghasilan dari bisnis lu nggak lebih gede dari orang yang bekerja ikut orang pun banyak gitu loh. Makanya aku nggak terlalu setuju sih ketika orang ya istilahnya ada orang bilang sekecil apapun usahamu kamu adalah bosnya, setinggi apapun jabatanmu kamu adalah karyawan. Aku nggak terlalu setuju sih karena ketika kamu jadi bos nih, kamu jual gorengan sehari ngasilin 100.000. Ya nggak sebulan berarti 30 hari 3 juta. Ya. Terus sama kamu kerja jadi manajer misal di satu perusahaan, gaji sebulan 20 juta, ya hidupnya tetap enak yang 20 juta teman. Iya. Kan kayak gitu ya. Jadi nggak ngaruh sih. Kalau aku lebih mendidik orang-orang terdekatku dan anak-anakku juga nanti untuk jadilah profesional apapun di bidangmu. Kayak yang Mas Niko pernah sampaikan ke aku tuh, jadilah profesional di satu bidang maka kamu akan ketemu profesional di bidang yang lain. Iya benar kayak gitu. Jadi hebatlah di satu bidang. Nanti kalau kamu hebat satu bidang, kamu akan ketemu orang-orang hebat di bidang lain, itu pasti. Wow. Kan banyak yang nanya, Mas Niko kenapa bisa kenal si A si B? Ya karena saya di bidang saya istilahnya saya belajar untuk menjadi orang yang kritis, yang ngeriat sesuatu lah di sini. Makanya terus relasinya juga otomatis orang-orang yang builder bisnis lah atau produk kayak gitu sih. Mas, tapi aku kan cukup ngikutin Mas Niko ini teman-temannya kakakku. Jadi dari tahun 2010 ya Mas buka sablonan Mas. 2010 dan Mas Niko sampai 2021 ini nggak lepas dari yang namanya istilahnya kayak sablon, tinta printing. Berarti Mas Niko setuju dong bahwa untuk mencapai titik kesuksesan tertinggi itu orang harus fokus. Ya, benar. Jadi fokus itu kita berani menolak sesuatu yang lebih menghasilkan untuk sesuatu yang memang kita tekuni saat itu. Karena dulu waktu aku ngerintis juga banyak, ada temanku ini ada ternak lele nih, budidaya lele lumayan ini gini. Ya aku nggak terpengaruh karena memang ya DNA aku di sini, memang di kaos, di fashion lah istilahnya kayak gitu, di dapurnya ya bukan fashion secara produk brand ya, tapi di dapurnya. Jadi aku memang senang di sini sih kayak gitu. Berarti tapi setuju nggak kalau tanpa menyudutkan siapapun ya Mas, kayak ada orang yang ngomong kayak kalau kamu pengen sukses jangan cuma dari satu mata air, harus dari beberapa mata air. Karena aku cukup
setuju. Aku tuh dulu orang yang nggak setuju kalau orang harus fokus Mas. Tapi ternyata setelah aku fokus di industri fotografi ternyata emang wah gitu loh Mas. Ternyata emang bener nih orang harus fokus itu. Mungkin orang banyak salah menilai ya. Jadi gini, di satu bisnis atau industri itu ada berbagai macam aliran pendapatan. Jadi gini, misal kayak aku nih, aku itu dulu sablon. Kalau sampai sekarang itu aku hanya menyablon kaos, mungkin aku juga nggak akan sebesar ini, kan kayak gitu. Nah, karena aku juga aku mulai develop kemeja. Gimana sih bikin kemeja? Itu kan tetap masih satu industri kemeja ya. Printing gitu ya. Kayak gitu, terus ada bordir juga. Terus aku juga ternyata kita di sablon ini kita bisa jual perlengkapan sablonnya, tinta-tinta sablonnya aku ekspor dari luar, impor dari luar, masukin ke sini, terus di repack di sini, aku kasih brand sendiri. Jadi yang dimaksud mungkin di bisnis ini masih banyak yang bisa dikembangin kayak gitu. Maksudnya banyak aliran pendapatan kan, kayak mungkin Firman buka ini kan aliran pendapatannya ada banyak. Aliran pendapatan dari foto wisuda. Foto prewed misalnya ya kan, terus foto keluarga. Nah, itu kan aliran pendapatan. Coba Firman buka hanya menerima foto wisuda aja. Nah, itu nggak akan bisa besar. Yang dimaksud fokus Firman tetap mengembangkan. Jangan dari satu sumber dalam artian cuman foto wisuda aja, tapi ya harus foto prewed, foto produk mungkin, terus foto apalah kayak gitu. Nah, yang penting enggak keluar dari ini dulu. Ya foto gitu. Ya foto, fokus ke kamera lah ya Mas. Kayak gitu. Jadi semua foto istilahnya mau apapun itu. Berarti kayak misalnya aku pengen fokus di foto tuh kita buat produk turunannya bisa apa aja gitu. Kayak gitu. Jadi kita tambah aliran pendapatan yang bisa kita masukkan di industri yang kita tekunin ini. Kalau misalnya maaf Mas, misalnya dia pemusik atau MC gitu, apa Mas produk turunannya yang bisa dia? Ya kalau dia MC mungkin dia bisa belajar VO, iya kan, kayak gitu, dia belajar voice over, terus dia juga bikin misal tutorial bagaimana sih cara, kadang kan ada orang itu yang susah ngomong ya kalau di depan banyak orang. Nah istilahnya tips gimana kalian bisa pede ngomong di depan orang, latihannya kayak gimana kayak gitu sih. Jadi sebenarnya banyak. Mas Niko termasuk orang yang pede gak Mas dulu sebenarnya ngomong di depan kamera gitu, di depan kamera gini tuh? Apa setelah kapan Mas Niko pede kalau dulu gak pede? Sebenarnya pede atau enggak itu tergantung apa yang sudah kita miliki ya. Dalam artian gini Man, ketika kamu itu masuk kuliah ya kamu ya, kuliah terus istilahnya kamu memang benar-benar melakukan proses itu, kamu datang ke kampus ngisi form dan lain-lain itu. Ketika kamu disuruh menceritakan mau ada kamera atau enggak pun kamu akan enak aja ngejelasinnya, karena kamu memang benar-benar istilahnya melakukan itu. Nah kadang ada mungkin orang yang nggak terlalu pede karena dia mungkin sebenarnya dia belum punya capability di situ. Jadi dia mau ngejelasin hanya berdasarkan ilmu mungkin dari orang lain kayak gitu. Berarti lebih baik kayak bercerita tentang pengalaman ya Mas? Kayak gitu. Makanya kan aku nggak pernah istilahnya menggurui ya bisnis. Kamu gini-gini enggak, aku hanya menceritakan kalau aku dulu ngebangunnya seperti ini sih. Nah, nanti kalian amati, tiru, modifikasi aja kayak gitu. Karena aku lihat nih Mas Niko nih apa ya, udah sering banget muncul di seminar-seminar, terus sempat ke podcast sebelah juga ya Mas di Babrak Space. Ya. Itu aku juga dengerin emang Mas Niko ini apa ya, orang yang harusnya nih apa kepintarannya Mas Niko untuk membangun sebuah tim dan lain-lain itu layak untuk dipertontonkan gitu loh Mas. Setuju gak? Setuju loh Mas. Kalau aku setuju sih. Ya, karena boleh. Aku sekeluarga kan semua bergurunya kan sama. Oh ya enggak. Iyalah Mas. Mas Niko itu nggak sih kalau pagi-pagi gitu harus ritual ngopi gitu nggak? Ngeteh sih. Oh lebih senang ngeteh. Aku senang ngeteh. Tapi karena ini programnya ngopi-ngopi, kita siap. sambil ngopi boleh dong. Oke, siap. Ini kali ini kita nih disupport sama After Midnight Coffee. Jadi ini adalah kopi. Ini sebenarnya kedai kopi lama sih Mas, cuman dia baru pindah tempat di Kota Solo di Car Solution itu Mas. Jadi dia di dalamnya. Ini kopi susunya ini menurut aku sih enak sih, nggak bikin kembung gitu Mas. Kopi enak, nggak bikin kembung. Nggak bikin deg-degan juga ini ya. Nggak bikin deg-degan. Mas, ngomongin, aku sedikit lompat ke masa lalu ya Mas. Bapak Ibu bisnis. Bapak dulunya kontraktor, cuman kontraktor kecil-kecilan ya, jadi renovasi rumah kayak gitu.
ibu rumah tangga. Makanya aku dulu jadi dari kecil itu sebenarnya aku istilahnya apa ya? Bisa dikatakan keluarga yang cukupan lah. Mobil punya, ya istilahnya nggak kekurangan lah. Nggak kekurangan. Nah terus waktu SMA kalau nggak salah ya, papaku itu ketipu proyek. Jadi nggak tahu gimana ceritanya, tahu-tahu udah semua dijual aja lah kan kayak gitu, rugi atau gimana, semua dijual dari mobil, rumah sampai nggak punya barang apapun di rumah. Serius Mas? Ya, TV, sepeda motor, sepeda ontel aja nggak punya. Itu aku lulus SMA. Nah terus aku disuruh papaku masuk ke teknik, makanya kamu harus masuk teknik sipil. Dan kebetulan memang dari dulu matematika itu aku seneng karena matematika itu hanya 10 angka kan, 0 sampai 9. Kalau huruf itu kan ada 26 kan, A sampai Z gitu. Makanya aku lebih menyukai angka karena kombinasinya lebih sedikit, lebih mudah menghafal. Aku masuk ke teknik sipil dan juga diterima. Nah itu diutang-utangin lah sama papaku gimana caranya bisa kuliah di situ. Harapannya aku jadi kontraktor. Cuman ya namanya anak kuliah ya, uang saku sehari waktu itu 5.000 man. 5.000 tahun 2007 2008 lah. 5.000 ya nggak nyampe mana-mana teman kayak gitu. Akhirnya juga jadi malas. Maksudnya ya pengennya cuman main, cuman kayak gitu. Loh, berarti Mas Niko belum sarjana teknik nih Mas? Enggak. Oh nggak diselesain? Enggak selesai. Cuma sampai semester 4 atau 5. Di UNS? UNS ya. Mas sorry, waktu kuliah udah tatoan belum? Belum. Masih bersih. Awal tatoan tahun 2007. 9 mungkin ya, 9 10 lah. Itu. Kalau Mas Niko sendiri ada basic gambar gitu nggak sih Mas? Nggak ada. Maka dari itu dulu aku memperdalam sablon karena setelah aku berhenti kuliah, memutuskan untuk berhenti, udah tak kerja aja Pak. Wow itu sampai istilahnya marah kan, maksudnya pengennya anaknya jadi kontraktor kan. Terus akhirnya aku kerja sana sini, terus sampai kenal teman-teman tato itu. Nah teman-teman tato itu yang nyaranin teman, karena orang bertato itu kalau teman-teman bilang dulu ya, ya cuman bercanda sih sebenarnya. Orang yang udah tatoan itu kerjanya cuma 3 man. Apa tuh? Nato, ngecat, airbrush kayak gitu kan, sama nyablon. Ya udah lu pilih 1 dari 3 itu kan kayak gitu. Akhirnya karena aku ngecat juga belum pernah, nyablon aja lah. Nato juga nggak ada basic gambar kayak gitu, nyablon aja lah kayak gitu. Oh, awalnya tertarik sablon karena itu. Ya. Siapa Mas yang ngomongin itu, masih inget gak? Ada namanya Mbah Joko dulu. Jadi Mbah Joko juga tatoan ya? Ya, dia memang seniman tato juga, artis tato juga. Berarti itu kalau awal sablon udah punya pekerja dong Mas? Apa masih dikerjain sendiri? Enggak, kerjain sendiri. Ya karena hanya untuk aku dulu berpikir sablon hanya untuk mengisi ruang waktu ya. Jadi ya daripada nggak ngapa-ngapain, nggak berpikir bahwa ini bisa menjadi sebuah bisnis yang untuk menopang kehidupan, itu nggak ada pikiran sama sekali. Ya dulu cuman nyablon kayak gitu. Nah sampai di titik apa Mas Niko sadar bahwa wah PPCP ternyata bisa lebih besar nih, bisa jadi bisnis yang lebih besar? Apa titik apa yang membuat Mas Niko berpikir seperti itu? Ya sebenarnya semua natural ya man. Mungkin banyak teman-teman nanti yang lihat juga yang bisnis sama seperti aku ya. Aku memulai bisnis itu dengan sistem APH. Apa tuh? APH itu action, pikir, hitung. Jadi ya bisnis ya action dulu aja, nyablon. Nah setelah itu karena orderan semakin ada, semakin banyak dari mulut ke mulut ya. Zaman dulu kita belum kenal marketing kan. Terus mulai orderan datang, terus baru mikir ini gimana cara ngerjainnya kan. Tambah cari tim lah istilahnya ya, cari satu yang bantuin kerja. Terus kok dia kerja harusnya masuk jam 9, jam 11 baru datang ya kan. Gajian Sabtu, Senin libur ya, kayak gitu. Baru terus kita berpikir gimana sih mengelola bisnis ini. Terus sudah mulai jalan. Ini bisnis 2 tahun jalan, harusnya kita yang awalnya misal pakai HP istilahnya iPhone 11 misalnya kalau saat ini ya. Kok 2 tahun jalan malah jadi iPhone 7 dijual buat nombokin mungkin operasional atau sewa tempat atau apa. Nah baru menghitung. Jadi dari itulah aku belajar bahwa memang
semua hal itu ada base manajemennya. Nah itu mulai aku lebih kritis ke manajemen sih. Jadi aku belajar bagaimana cara mengelola tim, mengelola keuangan, mengelola yang terutama diriku sendiri, karena semua permasalahan dalam bisnis itu di ownernya. Nah gitu. Jadi nggak ada kalau aku bilang ya nggak ada orang kerja yang bodoh, itu nggak ada. Yang ada ownernya itu yang belum bisa mungkin mengajari, atau dia tidak mencari orang yang tepat. Kita istilahnya mau mencari orang yang speknya burung nih yang bisa terbang, tapi kita dapatnya ikan. Terus kita berharap orang ini bisa menjadi burung, nah itu yang susah sih. Maka dari itu aku belajar bagaimana cara mencari tim, mengelola, gitulah. Menurut Mas Niko, bagaimana cara menjadi owner yang baik? Misalnya kayak aku lagi bangun tim di studioku ini, Mas. Jadi seorang owner itu menyeimbangkan 3 hal, Man. Apa tuh? Jadi di bisnis itu ada segitiga ya. Jadi ada segitiga yang itu harus diurus oleh ownernya ya. Jadi segitiga itu setiap ujungnya itu, ujung yang pertama adalah business owner. Nah, business owner apa sih yang dikejar business owner? Yang dikejar oleh seorang pebisnis itu 2 hal. Yang pertama adalah time freedom, yang kedua adalah financial freedom. Itu pasti. Lu bisnis pasti lu pengen lu nggak ngapa-ngapain suatu saat ya, ketika sistem lu jadi lu dapat duit, itu pasti. Ya kan kayak gitu. Kalau lu nggak pengen itu, nggak usah bisnis. Kayak gitu. Yang dimaksud ketika lu nggak ngapa-ngapain, bisnis lu jalan, bukan berarti lu terus nyantai, cuman di rumah salto-salto doang, nggak seperti itu ya. Tapi ketika bisnis lu sudah jalan tanpa ada lu, berarti lu bisa keluar nih, cari relasi lagi, cari alatku misal Firman datengin mungkin apa ya, pameran kamera di Singapura untuk tahu nih kamera terbaru apa yang bisa buat studionya yang keren, kan kayak gitu. Jadi yang dimaksud bisnis jalan, owner jalan-jalan, bukan terus ownernya jalan-jalan ngebuang duit ya, tapi ownernya jalan-jalan untuk mencari hal baru yang bisa untuk mendongkrak bisnisnya agar terus berkembang dan lebih besar, kayak gitu ya. Nah terus ujung yang kedua ada di teamwork. Teamwork yang dikejar cuma 2 mah, yaitu karir dan financial freedom. Pasti karena tim yang pengen punya financial freedom, dia harus mengejar karir, kan kayak gitu. Nah maka dari itu kita sebagai owner harus terus mengembangkan bisnis ini supaya apa? Supaya tim kita bisa berkarir, kan kayak gitu. Istilahnya kalau Firman dari tahun 2010 buka bisnis sampai tahun 2020 10 tahun timnya hanya 3, itu kan berarti orangnya tidak punya jenjang karir di situ. Yang ada cuman misal tukang lighting atau apa ya kayak gitu terus. Harusnya kan dia berkembang ya, mungkin ini jadi berapa cabang atau mungkin ada berapa puluh fotografer atau gimana, nah kayak gitu. Jadi di ujung yang kedua itu PR kita sebagai business owner untuk bagaimana kita mengembangkan bisnis ini supaya tim kita bisa berkarir, kan kayak gitu. Mungkin kedepannya ini manajemennya dijadiin sendiri-sendiri, misal estetik wedding, jadi memang ini khusus yang mengurusi wedding. Yang dulu masih apa yang di sini cuman bantu-bantu, sekarang jadi istilahnya manajernya atau GM-nya di sini. Nah kan gitu. Terus ada estetik khusus maternity, nah, dia ya kan sing moto bayi-bayi sa Indonesia atau meteng sa Indonesia, kan kayak gitu ya. Nah terus dibukain manajemen diri sendiri suatu saat bisa aja kan kayak gitu. Jadi itu yang harus kita pikirkan sebagai business owner untuk tim kerja kita. Kita harus terus mengembangkan ini supaya tim kerja kita bisa berkarir di perusahaan kita kan. Cuman ya itu butuh waktu ya dan butuh effort yang sangat luar biasa. Terus di ujung segitiga yang ketiga itu adalah konsumen. Ya, konsumen yang diminta cuma 2 man, benefit dan happy. Nah, kebanyakan orang hanya memberikan benefit ke customernya. Lu punya coffee shop, kopi lu enak, itu hanya benefit. Apa sih yang ngebuat customer lu happy? Mungkin harus ada program CRM, Customer Relationship Management, di mana setiap customer lu punya datanya, setiap dia ulang tahun lu kasih voucher diskon. Itu kan yang bikin dia happy. Ngerti ya? Kalau orang ke restoran makanannya enak itu hanya benefit. Nah, yang bikin happy apa? Parkir gratis itu kan bikin customer happy, istilahnya kayak gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya lebih ke emosional bukan ke fungsionalnya ya.
kayak gitu. Jadi kita sebagai business owner yang baik, kita bisa menyeimbangkan itu. Ketiga hal itu, jangan sampai customer kita happy, tim kerja kita punya karir, tapi kita sebagai business owner kita nggak punya apa-apa. Kan ada yang seperti itu, ngerti ya? Terus ada juga bisnis yang ownernya punya duit banyak, ya kan? Terus tim kerjanya oke, tapi customernya ngeluh mulu, di sana mahal, lama, gini-gini kayak gitu. Jadi maka dari itu semua yang ada di dalam segitiga itu harus seimbang. Ya. Kayak gitu sih. Jadi untuk menjadi business owner yang baik menurutku begitu sih. Harus menemukan keseimbangan antara tadi itu ya Mas ya, tiga titik itu ya. Terus aku agak loncat ke ini sih Mas. Masa-masa remajanya Mas Niko ini termasuk udah kerja sebelum waktunya belum Mas? Apa Mas Niko dari kecil sampai SMA itu ya belajar melakukan kewajiban sebagai anak ya sekolah gitu? Atau udah mulai bisnis kecil-kecilan apa gitu nggak? Enggak sih, aku mulai juga saat nggak mau nerusin kuliah terus kerja, setelah itu baru bisnis mungkin di umur memulai di umur 22 mungkin ya. Di umur 21 22 lah. Berarti awal buat sablon tuh umur segitu kan? Ya, umur 21 22. Itu modal dari siapa Mas kalau boleh tahu? Kalau kan non sewu kayak Mas Niko udah ngomong bahwa saat itu papa habis ketipu dan lain-lain. Otomatis modalnya Mas Niko itu dari siapa gitu? Kalau dulu ya itu Man, jadi karena kita tidak berpikir ini harus dijadikan sebuah bisnis ya. Jadi ya aku nyablon, terus temen bro sablon ini ya beliin peralatannya ya, beliin screennya, beliin tintanya, nanti tak sablonin kayak gitu. Jadi ya cuman dari itu aja sih, ngumpulin dari dibeliin teman pengen nyablon karena saya nggak punya screen, terus yaudah dibeliin screen kan, screen paling cuman waktu itu 30.000 kayak gitu. Nah terus ngumpulin, ada order ya, istilahnya untungnya dikumpulin jadi itu, jadi istilahnya modal kecil-kecilan. Cuman memang di tahun 2012 aku pernah ngambil pinjaman di Mandiri. Oke. 5 juta. Cicilannya per bulan itu 200.000 Man, dan itu sering telat. Waktu itu ya tahun 2012 itu sih. 200.000 telat. 200.000 per bulan telat. Berarti gitu. Selama 2 tahun bisnis berjalan itu belum bisa mencukup itu dong Mas. Apa? Maksudnya belum bisa membayar itu dengan rutin gitu. Dengan tidak telat itu. Telat tuh karena nggak punya atau karena lupa atau gini Man. Kalau orang ngelihat sekarang ya, itu nggak akan percaya gimana dulu aku ngebangun bisnis sablon ini ya. Dulu nyablonku itu di deretan depan Hotel Agas, yang shelter itu depan kantornya Dimas itu. Kan ada shelter, aku memulai dari situ, kontrak di situ 1 juta per tahun. Aku kalau ngeprint itu di Sampurna Geladak. Dekat penjara itu ya. Itu jalan kaki dari situ tiap hari Man. Jalan kaki dari karena nggak punya motor. Jadi Mas jalan kan kaki 2-3 kilo loh Mas. Lah iya makanya. Bolak-balik 6 kilo. Itu bolak-balik ke situ. Jadi kalau orang nanya kenapa bisa seperti ini ya karena aku sudah merasakan hidup yang sangat-sangat menurutku ya, walaupun di luar masih banyak tapi sangat-sangat keras. Iya, keras dan memalukan bagi seorang cowok ya. Maka dari itu aku dulu gimana caranya hidup nggak seperti ini. Jadi yang lain mau istilahnya bisnis di awal-awal mungkin sudah untung terus beli HP baru apa, aku nggak pernah pengen seperti itu karena aku ngerem lah ya Mas, ngerem karena aku nggak pengen kembali ke kehidupan yang seperti itu yang sangat-sangat susah Man. Aku pernah sama istriku itu tahun 2013, istriku hamil anakku Tato itu yang cewek ya, itu jalan kaki Man. Karena bukan nggak punya motor ya, istriku punya motor tapi motornya tak gadein. Wow. Buat apa ya? Buat karena ada orderan kaos yang reject. Orderan kaos reject harus beli kain lagi kan, kita nggak ada istilahnya uang kas nggak ada, motornya istriku tak gadein, kita jalan kaki Man dari rumahnya Alvin Kartopuran. Iya, Kartopuran. Alvin Deep Store itu sampai ke rumah istriku Grogol daerah Solo Baru sana. Itu Mbak Rati hamil 5 bulan atau 6 bulan kayak gitu. Nah, itu jadi makanya aku dulu wah hidup itu ternyata seperti ini ya, istilahnya susahnya kayak gitu loh Man. Makanya terus aku
janji sama diriku sendiri, setelah itu aku nggak akan istilahnya terlalu cepat mengapresiasi kerja kerasku. Jadi kalau Firman lihat ya aku kayak gini, sepatu ya sepatu murah, celana ya celana cuman beli 400 ribuan di H&M, baju ya cuman baju dari Mercindo kan ya gitu. Mas, tapi salah satu keuntungan bisnis sablon tuh nggak perlu beli kaos ya Mas ya, dari sampelnya bisa dipakai ya. Makanya itu, jadi nggak pernah lah pengen beli ini itu. Jadi goalku itu cuman gimana caranya kalau aku mati besok uangku buat makan anak istriku dengan gaya hidup kita yang saat ini itu nggak habis sampai anak-anakku bisa cari uang untuk istriku kan kayak gitu. Jadi tabung sebanyak-banyaknya lah kayak gitu. Mas, aku tuh sering baca bahwa banyak orang yang, maaf ya Mas ya, kayak ngomong ya kamu enak punya modal, kamu bisa bisnis, kamu gini. Tapi kalau lihat dari Mas Niko tadi kan start dari 0 rupiah ya Mas, bisa istilahnya bukan 0 rupiah banget sih, kayak manfaatin temen yang bisa, ya udah kalau kamu mau disablonin alat-alatnya dibeliin. Setuju nggak Mas kalau bahwa bisnis itu harus modal besar, apa modal yang paling penting untuk memulai bisnis menurut Mas Niko? Kalau modal pasti ya, maksudnya cuman dia nggak yang pertama sih, karena kalau aku belajar di manajemen itu kita ada 6M yang harus dimiliki untuk membangun sebuah bisnis ya. 6M itu, M yang pertama adalah man, jadi manusianya dulu, kita sebagai owner tadi, terus kita bagaimana caranya mencari tim kerja yang sevisi dengan kita, yang mau bekerja keras untuk perusahaan. Terus yang kedua adalah material, jadi kita harus mempelajari material apa aja yang ada di bisnis kita. Istilahnya Firman sebagai business owner di sini kan tahu, oh kalau mic-nya bengengi apa yang harus itu kalau lightingnya terlalu terang, kayak gitulah. Jadi kita harus menguasai material yang ada di sini. Oh ini fungsinya untuk apa kayak gitu. Terus M yang ketiga adalah metode. Jadi Firman juga harus tahu kan istilahnya bagaimana sih metode saya dalam bermarketing, bagaimana metode saya dalam mengelola tim kerja kayak gitu. Terus ada mesin ya, oh kalau peralatan saya seperti ini, mesin saya seperti ini bisa mencetak uang berapa kan kayak gitu. Kalau di tempatku satu mesin digital printing itu ya DTF untuk kaos 1 jam bisa 10 meter, berarti kita kerja 12 jam bisa seberapa meter. Nah kayak gitu kan kita sudah bisa mengetahui. Terus setelah itu kalau money menurutku yang paling terakhir sih. Jadi modal uang itu ketika kita sudah kitanya benar, terus kita sudah punya metode yang baik, kita sudah punya market kan kayak gitu. Jadi karena market itu yang sangat penting ya. Aku sering kalau pas meeting besar dengan semua timku, aku bilang aku di sini bukan bos kalian adalah konsumen. Aku hanya orang yang menyeimbangkan antara itu tadi. Uang itu semua dari konsumen. Kan kayak gitu. Jadi aku hanya membagi porsi untuk owner berapa, porsi untuk tim kerja yang di bagian ini berapa, hanya itu sih. Jadi aku hanya istilahnya mengelola itu tadi ya. Kayak gitu sih. Jadi kalau uang terakhir sih banyak orang yang punya uang bisnisnya gagal ya kan. Ada cake yang di dekat sini juga punya artis dulu ya kan, buka cuman berapa bulan. Jadi uang ketenaran itu bukan yang utama untuk bisnis sih, tapi dia mempengaruhi, tapi bukan yang utama juga kayak gitu. Banyak variabelnya tuh. Berarti teman-teman buat yang ngerasa bahwa kalian nggak punya modal, yang penting APH tadi Mas, action, pikir, hitung gitu Mas. Yang penting actionnya dulu ya. Benar. Aku sadar sih Mas bahwa yang membuat beberapa tahun terakhir ini aku bisnisnya stuck tuh karena aku nggak pernah action, aku nggak pernah punya visi misi gitu Mas untuk bisnisku. Baru di tahun justru pandemi, di saat orang terpuruk tuh aku berusaha untuk menang sih Mas. Aku berpikirnya kayak wah, di saat yang lain nggak bisa bayar sewa dan lain-lain, mungkin aku bayar sewanya ke orang tua aku sendiri, aku tunda dulu. Pak, aku lagi nggak punya uang nih, gini. Nah itu dulu yang aku pikirin ya, emang apa ya Mas, modal tuh uang tuh salah satu privilege untuk membuat bisnis. Tapi ya bener, bukan faktor yang paling penting gitu. Bener sih. Mas, ini kita sambil ngobrol-ngobrol, kita makan dikit boleh ya Mas ya? Siap.
Mas Niko udah makan belum nih? Makan dikit dong. Aku ini, udah man. Ini ada rice bowl dari Raw Dim Sum. Ini adalah Raw Dim Sum ini tempatnya di dekat Aston Mas. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi ke Solo lagi cari tempat kuliner ini, Raw Dim Sum ini aku pernah nyoba, enak juga sih Mas. Kita sambil ngobrol sambil makan nggak apa-apa ya Mas ya. Tapi kan mana teman? Apa? Dekat Aston pasnya mana? Ini Aston lurus dikit kanan jalan tuh Mas. Bekasnya kopi apa yang dulu? Perintis Kemerdekaan. Yes. Sebelum Yezi kiri ini kanan deretannya 99 House, sebelahnya 99 House. Ini ada dimsumnya juga Mas. Nanti kalau sambil ngemil. Mas. Kalau tadi kan Mas Niko nyeritain sedikit si Tato anaknya Mas Niko. Kenapa namanya Tato Mas? Aku tuh cukup unik sih ngedenger nama Tato untuk anak cewek gitu, untuk nama gitu kayak unik gitu. Kenapa namanya Tato? Karena Tato itu tahun 2013 ya, saat dia lahir itu dia ada kelainan man. Jadi ada kelainan di saluran makan ya, sama saluran nafas lah. Lupa aku namanya apa gitu ya. Itu jadi belum ada kasus seperti itu yang dioperasi berhasil. Belum ada. Jadi bukan karena operasinya susah man, tapi karena yang dioperasi itu bayi. Jadi setelah operasinya kayak dia belum bisa menahan mungkin ya, atau gimana. Aku juga kurang tahu secara kedokterannya, mungkin bisa tanya kakakmu tuh yang dokter. Nah pada intinya terus waktu itu butuh biaya. Tato itu di ICU 40 hari man. Bayi masuk ICU 40 hari? Dari lahir umur 6 hari langsung dioperasi di ICU 40 hari. Jadi di ICU itu sehari kalau nggak salah waktu itu 2 juta man. Kamar sama obatnya ya. Kaliin 40 udah berapa. Padahal tahun 2013 ya itu tadi motor aja tak gadein. Kita kemana-mana jalan kaki kayak gitu ya. Nah itu bener-bener down banget aku man. Jadi sablonan waktu itu juga masih aku sama 2 orang yang ngebantu. Jadi mau tak jual juga susah kan, nggak ada yang mau beli. Dulu mau tak jual 25 juta man. Sablonku semuanya ditawar temanku cuma 15. Terus akhirnya yang banyak ngebantu teman-teman Tato. Jadi teman-teman Tato itu teman-teman komunitas Tato Solo itu dia bikin semacam acara, terus hasil dari acaranya itu untuk disumbangkan ke anakku. Jadi ya hanya tak kasih nama Tato supaya anakku suatu saat tetap ingat bahwa suatu saat ya, misal harapan kita kan anak jadi seseorang yang berhasil ya. Misal suatu saat anakku jadi orang yang berhasil, dia ketemu orang yang tatoan, jangan pernah kamu menyepelekan karena kamu dulu bisa hidup dari orang-orang ini juga kayak gitu sih. Jadi hanya sebagai pengingat anakku aja sih. Berarti nama Tato itu sebagai prasasti kebaikan teman-teman benar. komunitas Tato Solo. Ya benar, karena jangan sampai anakku itu lupa. Nanti kan aku juga nggak hidup terus teman. Kalau aku udah nggak ada, anakku tuh sama orang Tato nyepelein kan, padahal dia nggak tahu. Dulunya dia bisa hidup itu dibantu sama teman-teman Tato kayak gitu sih. Berarti enak juga ya. Enak Mas, Raw Dim Sum bikin pengen makan terus, tapi kita sambil ngobrol, jadi ntar makannya kita lanjut habis ngobrol. Mas, kalau tahun 2013 berarti termasuk tahun yang paling berat di hidupnya Mas Niko. Paling berat. Seberat apa Mas sampai ngerasa kayaknya aku nggak usah ngelanjutin hidup lah. Pernah nggak kayak ngerasa atau Mas Niko tipe yang ya udahlah jalanin aja. Enggak sih, cuman ya cuman dulu ada janji ya. Jadi maaf Mas. Handphone nggak sponsor. Ya dulu cuman pokoknya aku mau survive kayak ini 2 tahun dulu. Nanti kalau 2 tahun istilahnya ya belum menghasilkan, cuman ya dengan effort yang luar biasa ya, bukan kita usaha 2 tahun terus malas-malesan kayak gitu. Jadi aku pokoknya pengen berdarah-darah dulu 2 tahun di industri ini. Kalau memang tidak berhasil, aku sudah ada second opinion sebenarnya. Jadi udah ada pilihan kedua di bisnis yang memang agak abu-abu lah istilahnya kayak gitu. Ya cuman karena ya Tuhan mungkin sayang sama aku sih, lancarin di bisnis yang
terang kan gitu. Berarti nggak pernah ada momen yang pengen mengakhiri hidup ya Mas? Kayak menurutku ya Mas, aku dari ceritanya Mas Niko tadi kayak udah bisnisnya baru terpuruk, dapat cobaan anak pertamanya Mas Niko bayi masuk ICU 40 hari dengan biaya sedemikian rupa. Enggak sih, enggak, cuman kalau momen marah sama Tuhan ada nggak? Ada. Jadi dulu apa? Kemarahan apa Mas? Sampai ngomong apa gitu? 2012 itu kan ke 2013 itu aku bangkrut. Nah, terus tahu istriku hamil itu aku punya utang ke orang kalau nggak salah 40 jutaan lah. Jadi utangnya itu ke orang yang sudah DP. Tapi kaosnya belum tak kerjain gitu loh man. Karena duitnya tak buat seneng-seneng. Karena dulu aku juga namanya orang nggak pernah pegang duit ya, bisnisnya naik. Self reward lah. Self healing ya. Self healing terus sampai miskin itu tadi. Anjing. Terus akhirnya pas 2013 itu momen meledose teman. Punya banyak utang, aku pengen lari ke Bali awalnya karena memang aku ada teman di sana yang mau nawarin kerjaan. Nah, terus tahu istriku hamil itu, makanya di situ pusing. Ini udah punya utang, istri hamil, ya kan. Terus kerjaan juga lagi sepi karena nggak ada orang yang percaya saat itu kan, mungkinan berita menyebar ya, nggak usah order kaos ke situ, aku order udah sekian bulan atau sekian minggu gak dikerjain kayak gitu. Terus akhirnya disitulah bingung, dan disitu aku ketemu satu orang man. Jadi waktu aku banyak utang itu aku sering curhat sama teman yang waras. Aku curhat sama teman-teman yang waras, semua teman-temanku itu bilang ya itu salahmu. Ya kan, teman kalau kita jatuh itu yang pertama menyalahkan, yang kedua memberi semangat. Yang semangat, batinku butuhku duit ora semangat kok ya gitu. Terus ada yang ya buat pelajaran, teman yang bijak ada. Besok lagi gini oke. Sampai nggak ada solusi dari teman-teman itu. Terus aku punya satu teman man. Temanku itu agak gimana ya? Mohon maaf, dia memang ada penyakit lah. Istilahnya penyakitnya itu kadang dia itu connect, kadang nggak connect, kayak gitu loh. Jadi memang non-sewu otaknya. Iya, jadi istilahnya kadang kalau ngobrol ya connect, tapi kadang dia naik sepeda muter kayak gitu dipanggil ya wis nggak nengok, nggak itulah kayak gitu. Terus itu kan temanku di kampungku ya. Terus aku akhirnya cerita, maksudnya ngobrol-ngobrol sama dia kayak gitu. Terus disitulah ada solusi malahan. Jadi dia ya sempat ngasih yang tak pikir gini. Aku cerita karo wong waras, aku cerita sama teman-temanku yang waras itu nggak ada solusi. Solusinya ya cuman ya itu tadi, sabar. Ya usaha lagi ya gini lah kayak gitu. Terus aku tak coba cerita sama temanku yang agak lah istilahnya. Paling enggak kalau enggak dapat jawaban itu dapat hiburan lah kayak gitu kan. Nah, terus malah dia yang bilang, maksudnya dia ngasih solusi bahwa hutang itu kamu catat aja ke siapa aja, terus kamu datengin satu persatu, istilahnya kamu mintain itulah, kamu minta maaf ya, terus gimana, yang penting kamu nggak ngilang lah kayak gitu. Akhirnya ya tak lakuin, tak datengin satu persatu ya minta maaf. Cuman ya aku nggak bilang kalau duitnya tak pakai gitu, enggak man. Aku ngomongnya juga apa, Mas? Seolah-olah jadi korban. Jadi gini mas, uangnya itu dibawa lari oleh orang kepercayaan saya. Wah gitu. Tapi saya tanggung jawab, saya kesini ini kan saya mau tanggung jawab ini gini. Nanti saya cicil lah kayak gitu. Akhirnya saya datangin semua orang itu, ya udah, ya dia, oh ya mas, ya udah nanti dicicil aja kayak gitu. Ya akhirnya sampai istilahnya karena udah nggak ada pikiran ke orang-orang ini yang awalnya kalau mau keluar wah takut nih ketemu nanti di jalan atau gimana, pikiran lebih enak kan, terus mulai bangkit lagi, cari order lagi, cari ini lagi kayak gitu sih. Tuh, sebesar apapun masalah kalian jangan pernah lari, karena ya masalah kan terus datang ya mas. Kalau kita lari, kita kan terus dikejar masalah itu dihadapin. Iya betul. Bener nggak? Betul. Terus kalau sekarang kan Mas Niko udah alhamdulillahnya udah bisa dibilang Mas Niko udah ngerasa hidup enak belum mas? Kalau menurutku kan dari pandanganku
Mas Niko udah hidup enak, istri cantik, anak semua sehat, dua-duanya. Ya. Terus alhamdulillah orang tua, tapi maaf ada ibu mertua yang barusan baru aja meninggal kemarin. Mas. Maksudnya kan bisa dibilang hidupnya Mas Niko sekarang alhamdulillah udah meningkat terus ya Mas ya. Apa Mas yang paling berubah dari hidup gak enak ke hidup enak tuh yang paling signifikan apa? Ya ketenangan hati sih man, yang istilahnya nggak bisa dibeli ya, karena banyak orang bilang kalau hidup susah, hidup miskin nggak apa-apa, yang penting bahagia. Aku juga kadang penasaran man, pengen ketemu orangnya itu kan kayak gitu, karena aku sudah pernah hidup miskin tapi tidak bisa bahagia karena ya memang susah kan kayak gitu. Terus kalau aku saat ini puji Tuhan udah sampai di level orang sukses yang paling rendah ya, karena mentorku selalu berkata level kesuksesan orang yang paling rendah itu apa yang kamu dan keluargamu mau beli itu kamu bisa, yang dibutuhkan ya. Kalau yang diinginkan ya pengennya ya beli Mercy atau apa kayak gitu. Jadi apa yang dibutuhkan aku sama keluargaku puji Tuhan udah bisa dibeli, dan kalaupun misal nggak ada pun aku besok, insya Allah istriku sudah bisa lah, udah ada pegangan untuk anak-anakku nanti menghidupi mereka sampai mereka bisa cari duit jalan. Jadi ya perbedaan dulu sama sekarang, cuman sekarang lebih tenang ya Mas. Lebih tenang. Karena di rumah ya makanan selalu ada, nggak kayak dulu awal-awal ngerintis ya minta apa namanya Indomie ke rumah mertua kayak gitu. Jadi minta telur sama Indomie kayak gitu pas orang belum bayar nota kan. Kadang ada nih kaos deadline tanggal 20. Tanggal kita udah kerja keras buat jadiin, Mas saya masih di luar kota, saya ambil tanggal 25 ya. Saya juga cuman ngomong dalam hati, Bu ambil tanggal 25 nggak apa-apa, yang penting duitnya transferan dulu. Tapi kan mau ngomong gitu juga nggak enak ya, makanya oh ya Mas, pas 5 hari itu ya kadang belum ada uang kayak gitu ya minta ke mertua Indomie lah, telur lah kayak gitulah. Mas, tapi balik lagi Merch Indo kan dari 2019 ya Mas, bisnis terbaru dari Mas Niko. Dari Merch Indo 2019 pasti kan udah punya planning banyak nih Mas. Tiba-tiba datang pandemi nih. Apa yang rusak? Yang belum kejadian sampai detik ini Mas? Pandemi mengajarkan kita banyak hal ya. Ternyata model bisnis kita kemarin juga banyak yang masih belum efisien kayak gitu ya, karena ketika nggak ada pandemi pikiran kita hanya bagaimana caranya mencetak uang. Ketika pandemi kita pikirannya cuma satu, bagaimana membuat uang di perusahaan ini bisa terus menopang orang-orang atau operasional yang ada di perusahaan ini, karena itu sih. Jadi kalau yang belum terlaksana ya kita memang sebenarnya mau ekspansi di 2021 ini ya. Kita mau memperbesar kapasitas produksi tapi memang belum. Tapi ya untungnya kita memang pandemi tidak mengurangi orang juga. Kita tetap nggak mecat orang sama sekali. Nggak mecat orang sama sekali. Kita mempertahankan semuanya. Kalaupun ada yang istilahnya resign atau dikeluarkan ya memang karena dia melanggar peraturan di perusahaan. Bukan karena keuangan lah. Iya, bukan karena keuangan. Mas, hidup itu kan mencapai tadi ada financial freedom sama time freedom ya. Apa yang belum tercapai sampai dua hal itu, mana yang belum tercapai sama Mas Niko? Menurutku udah juga sih man, udah juga ya, cuman ya PR-nya sekarang bagaimana terus mengembangkan ini sih. Kalau freedom itu kan yang dimaksud bebas bukan berarti terus tanpa aturan ya, kayak kita time freedom kan bukan berarti terus bebas nggak kerja, enggak, cuman kita bebas memilih kapan kita harus bekerja, kapan kita harus untuk keluarga kan kayak gitu ya. Jadi kalau pada saat ini sudah bisa dikatakan time lumayan freedom. Kalau financial ya belum freedom banget, cuman ya nggak pernah kepikiran besok mau makan apa atau bulan depan mau makan apa, nggak pernah sih. Jadi udah lumayan walaupun belum berkelimangan harta ya kan kayak gitu. Nah, Mas, setuju nggak kalau di balik pria yang sukses selalu ada wanita hebat di sekelilingnya?
Semakin banyak wanita semakin sukses berarti. Ngawur kamu. Maksudnya kan kalau menurut aku ya Mas, pria yang sukses tuh kuncinya ada di wanita, entah itu ibunya atau pasangannya. Setuju Mas? Setuju. Karena banyak orang yang mungkin belum sukses karena dia belum disupport ya. Jadi aku kenal banyak orang yang pasangannya itu menghambat, dalam artian menghambat ketika dia mau ikut seminar dicurigain. Aku ada temen anak sablon juga ya, orang luar Solo. Setiap seminarku itu WA, pengen ikut Mas tapi nggak dapat izin gini-gini. Nah suatu saat dia pas beli kain ke Solo, main ke tempatku kan, ke kantor kan, terus langsung, Mas aku main tapi cuman 15 menit ya Mas, soalnya aku kalau belanja kain di Solo kayak gini sama istrinya ternyata di timer. Oh kamu ke Solo gini-gini, wah ini serem juga. Terus tak tanya, kenapa sih istrimu kok kalau kamu mau seminar, mau istilahnya ikut teman-teman sablon belajar bareng kayak gitu, istriku itu orangnya cemburuan Mas. Aku juga gini aja, besok tak temuin istrimu sama aku juga bilang, lah kamu itu loh duit juga nggak punya, kok istrimu cemburu itu kenapa? Iya toh. Kecuali suamimu mungkin kekayaannya kayak mungkin Deddy Kobuser atau siapa ya, miliarder atau Raffi Ahmad. Nah kalau Raffi Ahmad itu si Nagita Slavina cemburu wajar ya, dia duitnya banyak. Lah kamu mau beli kain aja kadang juga masih nunggu DP dari customer, ya kan? Nyicil kur aja yang masih telat-telat, kenapa istrimu cemburuan? Iya, jadi bener. peran wanita memang sangat penting ya, dan kebetulan istriku juga nyupport ya. Cuman basicnya semua wanita itu tidak menyupport. Basicnya, settingan defaultnya wanita itu tidak menyupport cowoknya untuk berkembang. Itu settingan basicnya. Makanya kenapa ada orang yang sukses lebih sedikit daripada yang enggak, karena kayak gitu. Jadi dulu juga dibentuk Man. Jadi udah pernah aku post di Instagram juga ya. Cara membentuknya itu yang pertama Man, jangan wisata kulino. Ajaklah pasanganmu untuk wisata kuliner. Jadi aku dulu didik istriku kayak gitu. Daripada nih setiap malam ya keluar, misal ke samping McD gitu ya, nasi yang pakai roda 3 itu loh, nasi sayur kayak gitu kan. Nah kalau kamu makan di situ sama pasanganmu gitu ya, 2 orang paling enggak juga berapa menurutmu? 30, 40 berapa kalau makan di situ? 30 lah. 30 ya. 30. Oke. 30 semalam ya. Coba kalau kamu beli telur ya kan, cuman bikin omelet atau apa kan pasti di bawah itu ya. Misal kamu hemat 20.000. 20.000 dikali 6 hari, wis 120. 120 kamu makan di Diamond sama pasanganmu bisa 2 orang kan kayak gitu. Iya toh. Nah, jadi aku dari dulu mendidik istriku untuk aku itu kerja ada hasilnya. Hasilnya setiap kita malam minggu atau minggu kita makan di tempat yang kamu belum pernah. Ngerti ya? Jadi biar dia nyupport. Oh, suamiku tak support supaya apa? Supaya nanti bisa ngajak aku ke tempat-tempat yang lain. Oh, ning resto iki lah, ning resto iki kayak gitu. Kalau tak ajak cuman wisata kulino, makan di situ-situ terus dari pacaran sampai nikah makannya di situ, ya dia akan merasa bahwa aku kerja nggak ada hasilnya. Ngerti ya? Iya, tahu. Kowe iki kerja ya 3 tahun juga ya cuman gini-gini aja kayak gitu. Padahal itu hanya ilmu manajemen ya. Daripada kamu semalam ngeluarin duit 30.000, mending beli lauk 10.000 yang 20.000 disimpan. Kali 6 hari kan. Nah, Sabtu atau Minggu keluar ke resto. 20 kali 6 120.000 cukup buat makan di resto-resto CS resto itu cukup. Raketang semangan istrimu toh. Kamu ya enak yang aku udah kenyang kok kayak gitu ya. Yang penting yang ya pura-pura lah ya. Yang penting dia merasakan experience yang baru. Jadi dia menjadi pasangan kita itu, wah akui pengalamanku oke. Nah, dia akan menjadi influencer, food blogger untuk saudara-saudaranya dulu paling enggak. Ponakan-ponakannya, Mbak kemarin makan di sana toh, enak. Nah, di sana menunya yang enak ini. Dia jadi influencer untuk paling enggak ponakan-ponakannya dulu. Kayak gitu. Jadi dia akan merasa, oh, aku istilahnya menjadi pasangannya ini itu pengalamanku banyak. Aku lebih beruntung daripada ponakan-ponakanku yang belum pernah kemana-mana kayak gitu. Sebenarnya itu hanya ilmu tentang bagaimana cara mengelola uang ya. Itu jadi itu sih wisata kuliner.
jangan diajak wisata kulino tapi wisata kuliner. Terus yang kedua memang harus ada upgrade, peningkatan. Jadi aku dulu itu 2 untuk bisnis, 1 untuk istri. Jadi laba dari bisnis itu 2 bulan tak buat nambah alat, 1 bulan tak buat nambah alatnya istriku, dalam artian upgrade HP atau tambah make up, tambah baju kayak gitu. Jadi memang harus digituin. Jadi misal hasil bisnis kita itu per bulan sekarang misal bersih ya 5 juta, itu udah bersih lah. Yang bulan ini sama bulan besok tak buat beli alat dulu, berarti 10 juta kan? Bulan depan nih 5 jutanya pakaian. Misal kamu pengen apa? Upgrade HP, atau pengen beli baju, pengen beli rak, pengen beli apa itu. Jadi dia merasa bisnisnya memang menghasilkan untuk dia. HP-nya terupgrade, terus pengen beli misal meja makan atau pengen beli rak apalah, pengen beli panci ya kayak gitu loh. Jadi tak sistem seperti itu. Istri harus merasakan. Kadang pasangan itu ketika kita bisnis ya, pasangan suruh ngampet terus, itu nggak bisa. Karena normalnya cewek itu memang belanja, itu sifat dasarnya. Jadi kita harus kasih dia untuk belanja. Tapi ya belanjanya kita arahkan yang mungkin tidak terlalu hedon lah ya, enggak kayak gitu sih, yang bermanfaat juga untuk kita. Jadi kayak gitu sih. Jadi dia tetap tak fasilitasi skincare apa. Nah, cuman ini buat 2 bulan ke depan ya. Nah, yang ini 2 bulan ini tak beli alat-alat dulu kayak gitu. Jadi tetap istilahnya kalau cewek suruh nahan terlalu lama, enggak ngerasain duit dari bisnis kita, nanti dia bikin story nemenin cowok dari 0, cowoknya 0 terus. Ini lucu ini. Mas, ini pertanyaan terakhir nih. Ini kita udah hampir 1 jam ya ngobrol-ngobrol. Nah, Mas, pertanyaan terakhir tadi kan aku sering lihat Mas Niko itu masih terus belajar, terus cari mentor, terus ikut seminar dan lain-lain. Berarti hidup itu seberapa penting self development menurut Mas Niko? Ya sesungguhnya kita semua itu adalah guru, kita semua adalah murid teman. Dalam artian menurut Firman ilmu di fotografinya masih secetek apapun, tetap ada yang lebih cetek dari Firman, dan itu pasti bertanya sama Firman. Dan setinggi apapun kita, ilmu kita juga masih ada yang lebih tinggi. Jadi kalau self development sangat perlu sih, karena untuk mengelola istilahnya hasil yang kita terima ya memang harus diperlukan attitude kan. Kayak gitu ya. Itu sih sebenarnya kita self development itu kan hubungannya cuman dengan sikap ya. Jadi banyaklah Firman mungkin tahu orang yang kaya terus norak kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita terus belajar ya, kalau jadi kita bisa membawa diri kita ketika kita sudah punya sebuah prestasi atau pencapaian. Karena kalau menurutku sombong silahkan, kamu mengupload misal Firman bisa beli mobil baru, sombong silahkan, tapi jangan merendahkan orang lain kan kayak gitu. Misal kalau beli mobil story, mobilku baru nggak masalah, tapi jangan nih mobilku baru, kalian gaji UMR nggak mungkin bisa lah, jangan kayak gitu. Tapi kalau mau sombong silahkan, asal jangan merendahkan orang lain kan kayak gitu. Karena memang kesombongan itu perlu, kita udah kerja keras ngapain di pendem-pendem, sombongin aja ya enggak, tapi jangan merendahkan orang lain. Jadi ini gua bisa beli rumah, lu kalau gaji UMR nggak mungkin nih bisa beli kayak gini, jangan kayak gitu, karena itu akan melukai. Tapi kalau apa yang bisa kamu beli memang kamu beli ya dengan hasil kerja kerasmu, ya posting aja, nggak masalah. Kadang ada orang, alah Mas Niko cuman bisa beli rumah 2M aja diposting. Temen saya tuh beli rumah 5M nggak diposting. Merendahkan tuh ya. Udah merendahin. Karena gini, cek dulu temenmu, memang humble atau duit orang tuanya. Gitu. Kadang ada orang yang nggak pamer karena itu memang bukan hasil kerja kerasnya kan. Jadi hal seperti itulah, dan banyak orang kita itu selalu mengukur orang lain dengan temannya. Kan kayak gitu. Allah, Firman bisa beli Yaris aja diposting terus, temanku bisa beli Mercy aja nggak diposting, kenapa nggak dengan kamu komparasinya gitu loh? Kenapa harus Firman dengan temennya dia kayak gitu? Jangan membandingkan orang lain dengan temanmu, bandingkan aja orang lain dengan dirimu kan kayak gitu. Wow. Koh Niko. Koh, terakhir mungkin untuk teman-teman buat yang belum follow Instagramnya Koh Niko ini harus di follow, karena Koh Niko ini aku selalu menikmati story-story yang diberikan tuh memberikan motivasi tapi dengan kemasan yang lucu, dengan kemasan yang
gampang diterima orang-orang yang maaf menurut aku tuh masih bodoh gitu Mas. Jadi masih bisa dicerna gitu loh. Untuk bukan sombong tapi aku kan selalu bilang ya Mas Niko, itu menurutku bukan sombong walaupun Mas Niko menceritakan sekarang rumahnya besar gini, itu jujur memotivasi aku sih Mas. Kalau wah, makanya aku selalu menaruh Mas Niko ini orang pertama yang selalu tak hubungin setiap mau aku buat apa-apa ya Mas. Bisnis dalam bisnis gitu. Kayak Mas, ini cara bentuk tim gimana, dan Mas Niko ini nggak pernah sombong, bener-bener yuk kapan kita ngopi kita ini dan sekarang akhirnya datang ke program ngopi-ngopi. Mas, pesan terakhir buat mungkin teman-teman atau teman-teman di sini yang kayak biar aku kan buat media ini pengennya selalu berkelanjutan ya Mas. Apa sih pesan-pesannya buat program ngopi-ngopi ini gitu? Pesan buat program ngopi-ngopi ya? Apa Mas? Mungkin semangat buat kita gitu. Ya kalau aku gini sih. Maksudnya program ini kan harapanku mendatangkan orang-orang yang bisa benar-benar memberikan pengetahuan secara teknis untuk pemirsanya ya. Dalam artian bukan hanya hiburan ya, karena sekarang banyak podcast itu hanya entertain, hanya menghibur, tapi tidak mendidik orang-orang yang memang melihatnya. Karena banyak orang-orang kita itu yang masih sangat menyepelekan keadaannya gitu. Jadi kayak aku ada ngelihat orang kerja misal di salah satu warung makan gitu ya, dia jadi tukang cuci piring. Terus kalau pas nggak ada kerjaan nyuci piring, HP miring kan kayak gitu. Nah kayak gitu kadang sedih aku Maksudnya aku kadang dalam hati ngomong, Mbok, kalau kamu itu terlahir sebagai orang miskin, orang tuamu miskin, dan kamu sekarang masih kerja susah kayak gini, jangan menganggap keadaan seperti ini itu biasa aja gitu. Ya kan, ketika kamu orang miskin, kamu kerja jadi tukang cuci piring, ketika nggak ada piring yang harus dicuci, Mbok yo baca e-book atau lihat ya podcast yang tentang bisnis atau marketing atau apa kayak gitu. Jadi jangan membuang waktumu untuk hal yang nggak penting. Sering aku bilang orang yang boleh main game kalau menurutku orang yang dia nanti akan dapat warisan 1 miliar itu boleh, silakan. Tapi kalau kamu tanya orang tuamu nggak punya uang warisan 1 miliar buat kamu, wis nggak usah main game kayak gitu. Tapi nanti kalau kamu udah kerja keras bisa punya uang 1 M nggak apa-apa ngegame lagi gitu. Jadi banyak orang berpikir bahwa sebuah keberhasilan itu karena ya itu tadi privilege, karena keberuntungan, ya kan, karena istilah pemberian, itu nggak ada sih. Karena kesuksesan kita ya memang dari kerja keras kita, dari bagaimana kita menggunakan waktu kita. Aku dan Firman waktu kita sama-sama 24 jam. Cuman kenapa ada aku lebih sukses atau orang lain lebih sukses dari aku ya karena cara menggunakan waktunya itu lebih baik kayak gitu. Makanya aku sering nulis di Instagramku juga ya tentang itu tadi sih, kenali diri kamu dulu ya kan. Kowe apa ganteng, sugih atau pintar kayak gitu. Jadi kehidupan berumah tangga, kehidupan kita dewasa itu tidak sebercanda kita saat masih remaja ya, tidak sebercanda itu. Jadi persiapkan diri kalian gitu lah, apalagi teman-teman yang di sini mungkin masih muda-muda ya. Ini masih mungkin kepala 2 semua ya. Kepala 2 semua itu harus dipersiapkan, apalagi yang cowok. Kalau cewek mah nyantai, karena apa? Cewek itu kerja biasanya cuma buat dirinya sendiri, buat skincare, buat upgrade HP. Kalau cowok itu kan harus wah ekstra luar biasa buat gitu. Anaknya, buat istrinya, buat cowok harus punya 3 hal. Nyukupi, ya toh, ngopeni sama nyelengi, itu harus, kayak gitu. Nyukupi di kebutuhannya, ya toh. Terus nguripi itu di apa? Di ilmu, kayak gitu. Jadi orang mong tidak hanya kamu bisa memberikan warisan harta, tapi apa, nama baik, kayak gitu ya toh. Terus ilmu selagi kamu hidup kamu turunkan ke anakmu. Terus yang terakhir ya itu tadi nyelengi ya untuk masa depan, untuk sekolahnya, untuk kayak gitu sih. Jadi jangan santai sih generasi umur kepala 2 ini ya. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang.
ya itu tadi, hebatlah di pekerjaanmu. Kalau kamu seorang fotografer kerja ikut orang, ya jadilah fotografer yang memang handal. Kebanyakan orang kerja itu, misal aku bekerja sebagai soundman kayak gitu ya, dia ya hanya apa yang diberikan firman, ilmu yang diberikan firman untuk dia, oh ini fungsinya untuk ini, dia mungkin tidak mempelajari lebih lanjut kayak gitu loh. Jadi pengenku semua orang ketika kamu saat ini kerja jadi apa, ya kamu pelajari pekerjaanmu memang benar-benar, karena kekritisan itu nanti yang akan melekat. Yes. Jadi kamu di bidang apapun kamu akan kritis, kamu akan bisa menjelaskan lebih detail tentang bidangmu lebih dari orang lain. Firman pun pernah aku kasih tahu gitu ya, Man, kalau kamu buka studio foto kamu harus benar-benar tahu kamera ini itu sama ini bedanya apa, terus mungkin diafragma opo kayak gitu harus tahu. Jadi jangan cuman kamu bisa moto bagus ya kan, hasil bagus, tapi ketika kamu bertemu sesama fotografer yang profesional, aku mudeng istilah-istilah apa yang dia sebutkan kayak gitu. Jadi ya itu sih saran pesan saya buat teman-teman, apapun bidang yang kalian saat ini tekuni kamu harus benar-benar tahu. Kayak gitu, kayak aku juga di sablon aku lumayan banyak belajar walaupun tidak istilahnya master gitu ya, tapi aku banyak belajar kenapa tinta itu seperti ini, kenapa ada kain 30S, 24S, 20S yang membedakan apa, terus ada sablon plastisol itu apa, plastisol itu terdiri dari kimianya apa aja, itu aku mempelajari juga lah. Maka dari itu saranku itu tadi sih, pesanku buat teman-teman harus jadi hebat di bidangnya. Pekerjaan apapun, pekerjaanmu saat ini menjadi operator apa, ya kamu harus benar-benar tahu tentang pekerjaanmu kayak gitu sih. Wow, thank you so much Mas Christian Nico. Intinya hidup itu kita harus hebat di satu bidang biar kita bisa ketemu orang-orang hebat di bidang yang lain. Betul. Sama buat teman-teman cowok, pokoknya harus tadi ada ngopeni, nyukupi sama nyelengi. Jadi merawat, mencukupkan dan menabung. Ya, itu yang diajarkan mentor saya ke saya juga. Mantap gitu. Thank you Mas Christian Nico. Ini adalah Ngopi-Ngopi episode kedua. Terima kasih, saya Firman Raffiadi dan Christian Nico. Iya, thank you, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.